Salam sehat, perkenalkan nama lengkap saya Viviana Trianingsi Inalaleng. Nama saya Karmelita Inabadin. Kami salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Renyala Lantuka dengan bidang studi pendidikan dan karakter. Jadi materi kami adalah menciptakan keluarga yang berkarakter. Pendidikan karakter dalam berkeluarga adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membangun karakter dari anak didik. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan dilakukan tidak hanya untuk memberikan anak ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat agar ia bisa tumbuh dengan memahami nilai dan norma tersebut dan bisa membaur dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian keluarga. Secara etimologis, keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kulawarga, ras, dan warga, yang berarti anggota, yang di dalamnya artinya keluarga adalah sekelompok manusia yang terdiri dari anggota-anggota keluarga. Anggota tersebut dapat pula banyak atau berasal dari lingkungan keluarga terdekat yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling tergantungan. Yang berikut, peran pendidikan keluarga dalam membentuk kepribadian anak yang berkarakter. Pendidikan keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak yang berkarakter. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, mulai dari usia dini hingga dewasa. Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian anak dapat dilakukan dengan internalisasi, memberikan teladan yang baik, bermain, bercerita, dan memberikan nasihat. Berikutnya adalah tujuan dalam pembentuk keluarga berkarakter. Adalah untuk membentuk karakter anak yang positif dan berakhlak mulia. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh dan mengembangkan karakter. Baik atau buruknya, karakter anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Pendidikan karakter pada anak usia dini dapat mengantar anak pada matang dalam mengelola emosi. Kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak usia dini dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan, baik secara akademis maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikut kita masuk ke fungsi keluarga. Fungsi keluarga terdiri atas 8 fungsi, yaitu yang pertama fungsi agama, yang kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta kasih, yang keempat fungsi perlindungan, yang kelima fungsi reproduksi, yang keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang ketujuh fungsi ekonomi, yang kedelapan fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi yang pertama adalah fungsi agama. Keluarga adalah tempat pertama menanamkan nilai-nilai keagamaan seperti nilai iman, takwa, kejujuran, tentang rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan, santun, sabar, ikhlas, dan kasih sayang. Fungsi agama ini dapat memperkuat pengendalian diri seorang dengan teguh, berpegangan pada kebenaran dan menghindari hal-hal yang salah, tidak bermanfaat dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam. Di dalam keluarga, anak-anak belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta belajar adat istiadat. Nilai yang harus diterapkan dalam fungsi sosial ini yaitu nilai toleransi dan saling menghargai, nilai sopan santun, nilai gotong royong, nilai kerukunan dan kebersamaan, peduli serta cinta tanah air.
ketiga, fungsi cinta kasih. Cinta dan kasih sayang sangat penting dalam membina keluarga. Dengan adanya cinta dan kasih sayang, maka akan tercipta rasa sayang, rasa nyaman, dan saling perhatian di dalam anggota keluarga. Perasaan tersebut akan menjadi landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan orang tua. Hal ini akan menjauhkan anak dari keinginan mencari rasa aman, rasa nyaman, dan perhatian dengan cara yang salah. Terdapat 8 nilai dalam fungsi cinta kasih, yaitu empati, akrab, adil, pemaaf, setia, suka menolong, pengorbanan, dan bertanggung jawab. Fungsi yang keempat adalah fungsi perlindungan. Keluarga harus menjadi tempat bernaung dan berlindung yang memberi rasa aman dan kehangatan bagi setiap anggota keluarga. Maka tumbuh kembang anak akan optimal karena anak akan terlindung dari hal-hal yang tidak baik dan membahayakan anak. Fungsi perlindungan ini memiliki 5 nilai di dalamnya, yaitu aman, pemaaf, tanggap, tabah, dan peduli. Fungsi yang kelima adalah fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi adalah pengaturan reproduksi keturunan. Untuk dapat memiliki keturunan yang berkualitas, maka kelahiran anak harus direncanakan dengan baik dan benar. Selain itu, keluarga juga merupakan tempat untuk memberikan informasi dan edukasi yang mengenai reproduksi guna menjauhkan anak dari paparan informasi yang keliru mengenai reproduksi keluarga. Harus memiliki nilai tanggung jawab, sehat, dan juga teguh. Teguh di sini berarti kemampuan seseorang dalam menjaga kesucian organ reproduksi sebelum menikah dengan cara tidak melakukan hubungan seksual dan menjaga diri dari pelecehan seksual. Fungsi yang keenam adalah fungsi sosial. Keluarga mengajarkan anak untuk dapat bersosialisasi dengan benar. Keluarga juga bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak sebagai bekal di masa depan. Dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan, terdapat 7 nilai yang harus diterapkan, yaitu percaya diri, luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama. Fungsi yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Fungsi ini sangat penting, terutama berkenan dengan bagaimana anak sejak dini harus mengerti bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar dan baik. Zaman sekarang sangat mudah bagi kita untuk berbelanja online lewat HP. Ketika tidak punya uang, bisa membayar dengan pay later. Kredit online juga semakin mudah dilakukan. Hal ini kemudian membentuk budaya konsumtif dan menjerat banyak orang dalam lilitan hutang. Nilai yang terdapat dalam fungsi ekonomi adalah nilai hemat, teliti, disiplin, peduli, dan ulet. Fungsi yang ke-8 adalah fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi ini mencakup kepedulian terhadap lingkungan mikro, meso, dan makro. Kepedulian terhadap lingkungan alam misalnya akan memberi dampak yang besar dalam kehidupan di masa depan. Saat ini kita telah merasakan dampak buruk dari kerusakan lingkungan alam dengan terjadinya global warming yang mengakibatkan bencana, perubahan iklim ekstrim, dan juga krisis pangan di seluruh dunia. Nilai yang perlu ditanamkan dalam fungsi pembinaan lingkungan ini adalah bersih, disiplin, pengelolaan, dan pelestarian. Kita masuk dalam dampak positif dalam menciptakan keluarga berkarakter. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi. Proses pembentukan karakter yang baik melibatkan komunikasi yang jujur, terbuka, dan sehat antara anggota keluarga. Hal ini dapat memperkuat hubungan antar keluarga. Kedua adalah meningkatkan kepercayaan. Ketika setiap anggota keluarga memiliki karakter yang kuat, saling percaya antara satu sama lain akan semakin tinggi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan bahagia. Yang ketiga adalah
meningkatkan empati. Pembentukan karakter yang baik juga dapat meningkatkan rasa empati antara anggota keluarga. Hal ini dapat membantu setiap anggota keluarga untuk lebih memahami satu sama lain, serta memberikan dukungan dan bantuan ketika diperlukan. Yang keempat adalah meningkatkan kemandirian. Karakter ini dapat membantu setiap anggota keluarga untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu kepercayaan diri dan keberhasilan di masa depan. Yang berikut adalah dampak negatif. Dampak negatif, namun jika orang tua melakukan kesalahan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak dapat mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Adapun kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah yang pertama, kurang memperhatikan dan menunjukkan ekspresi kasih sayang baik secara verbal maupun fisik. Yang kedua, kurang meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya. Yang ketiga, bersikap kasar secara verbal, misalnya merendahkan, menyindir, mengucilkan anak, dan berkata-kata kasar. Yang keempat, bersikap kasar terhadap fisik, misalnya memukul, menampar, mencubit, dan hukuman badan, dan lain-lain. Yang kelima, terlalu memaksa kehendak terhadap anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara dini. Yang keenam, tidak menanamkan perilaku dan karakter yang baik terhadap anak. Dampak tersebut dapat menimbulkan permasalahan anak atau mempunyai kecerdasan emosi yang rendah, seperti yang pertama, memicu anak menjadi acuh tak acuh, tidak butuh orang lain, dan tidak dapat menerima persahabatan. Karena orang tua yang bersikap kasar terhadap anak secara verbal seperti mengalami kemarahan, rasa tidak percaya diri, dan gangguan emosi negatif lainnya. Yang kedua, secara emosional tidak responsif, di mana anak yang ditolak akan tidak mampu memberikan cinta kepada orang lain. Yang ketiga, berperilaku agresif, yaitu selalu ingin menyakiti orang baik verbal maupun fisik. Yang keempat, mudah tersinggung, mudah marah, tidak toleran, atau tidak tahan terhadap stres dan sifat yang tidak dapat direaksi oleh orang lain, penyebab ketidakstabilan emosional. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan karakter merupakan nilai yang diperlukan dalam mewujudkan kelangsungan hidup bangsa yang nantinya menjadi pijakan anak Indonesia sehingga berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki akhlak yang baik, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Usaha pendidikan karakter melalui kelingkungan keluarga dapat dilakukan 4 cara, yaitu keteladanan, pembinaan, nasihat, dan hukuman, serta motivasi terhadap anak. Cara-cara tersebut dilakukan dengan pola yang baik, yang diulangi secara terus-menerus dan berlangsung secara konsisten. Pendidikan karakter dalam keluarga merupakan amanah dan tugas serta kewajiban bagi kita semua. Tercapainya proses pendidikan karakter dalam keluarga bergantung pada keserasian antara orang tua, anak, cara yang digunakan, serta lingkungan yang mendukung terjadinya proses pendidikan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saudara dan saudari.